Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Para pemirsa dan para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semuanya, juga kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah di tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2023 Masehi, dalam keadaan sehat tanpa adanya suatu halangan apapun. Maka marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung, baginda suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita contoh akhlak dan perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dan para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan ayat yang tadi sudah disampaikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sesuai dengan firman Allah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu puasa yang berkualitas. Perlu kita ketahui bahwasannya puasa secara bahasa adalah menahan diri. Kemudian secara etimologi, puasa yaitu al-imsaku an syai', yaitu mengekang atau menahan diri dari sesuatu, misalnya makan, minum, bercampur dengan istri, berbicara, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini, sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu puasa yang berkualitas, bagaimana kita dapat mewujudkan agar puasa kita kali ini menjadi puasa yang berkualitas, yaitu kita dapat menjadi puasa kita kali ini dapat ditempuh dengan menjaga anggota-anggota badan kita dari dosa atau hal-hal yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilarang dalam agama Islam. Kemudian disebutkan juga menurut Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan puasa yang berkualitas itu dengan sebutan Shaumul khusus. Shaumul khusus, bahwasanya puasa yang berkualitas ini atau shaumul khusus tersebut yaitu puasa orang-orang terdahulu yang dapat
ditempuh bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, melainkan dengan menahan diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, juga upaya untuk pengendalian diri kita, juga anggota-anggota badan kita seperti halnya mata kita, mulut kita, telinga kita, juga tangan kita, dan juga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang di situ sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut atau puasa yang berkualitas tersebut, senantiasa kita gunakan anggota-anggota tubuh kita, mulut kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berbicara yang baik. Kita gunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berbicara yang baik, dan kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Tentunya itu semuanya sebagai usaha untuk menjadikan puasa kita kali ini puasa yang mempunyai predikat puasa yang berkualitas. Kemudian, puasa yang berkualitas bertumpu pada pengendalian diri, menuntut seorang agar memiliki rem dalam kehidupannya, seperti dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang sudah dilarang dalam agama Islam. Tentunya agar nantinya dapat menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di situ yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan juga mengharapkan pahala atau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Nah, sesuai dengan hadis-hadis tersebut, tentunya kita semuanya dalam beribadah di bulan suci Ramadan tidak lain hanya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya nantinya diberikan bersih dari dosa dan senantiasa diampuni segala dosa-dosa kita, dan senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa dijadikan amal ibadah yang akan menjadi bekal kita nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi, semoga apa yang disampaikan senantiasa menjadi motivasi, senantiasa menjadi penyemangat dalam ibadah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, senantiasa menjadikan puasa kita kali ini menjadi puasa yang berkualitas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.